orang yang waktu dulu ya, dulu banyak orang yang selalu baca komik, cerita-cerita apa, itu tuh ada kita harus membeli buku dulu tuh toko buku. Jadi saya yang mempermudah itu membuat aplikasi, sebuah aplikasi yang dengan fleksibel, bisa dibawa kemana-mana dan gratis. Nah, di sini saya sudah membuatkan aplikasi yang saya inginkan. Semoga aplikasinya membantu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Helgi Nur Alamsyah, mahasiswa semester 1 yang sedang mengambil mata kuliah UI UX. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UI UX yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah UI UX. Saya harap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang aplikasi yang saya buat, sekaligus memberikan inspirasi bagi teman-teman yang mungkin tertarik pada bidang desain aplikasi mobile. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan aplikasi mobile yang telah saya rancang, bernama Libro. Libro adalah sebuah aplikasi e-novel yang dirancang untuk menyediakan pengalaman membaca digital yang nyaman, fleksibel, dan menyenangkan. Saat ini, minat terhadap bacaan digital, khususnya novel, terus meningkat, sehingga aplikasi ini dibuat untuk menjawab kebutuhan pengguna yang ingin membaca kapan saja dan di mana saja. Alasan saya memilih tema e-novel ini adalah karena melihat peluang besar dalam pengembangan platform digital. Banyak orang yang semakin suka membaca melalui perangkat mereka, terutama generasi muda yang aktif menggunakan ponsel untuk berkegiatan dalam aplikasi Libro. Saya harap bisa menawarkan pengalaman membaca yang lebih menyenangkan dan praktis, khususnya bagi para pecinta novel. Melalui presentasi ini, saya harap teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses merancang aplikasi digital, mulai dari pemilihan warna, tata letak, fitur-fitur utama, hingga timbangan UI untuk mempermudah pengguna dalam menjelajahi aplikasi. Saya juga membagikan beberapa konsep desain yang saya gunakan agar aplikasi ini terlihat menarik dan fungsional. Saya berharap video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat membantu kita semua belajar dan memahami lebih banyak tentang desain aplikasi mobile yang baik khususnya di bidang literasi digital. Sekarang, mari kita mulai dengan tampilan awal aplikasi. Saya akan menjelaskan setiap elemen utama yang saya buat di dalam aplikasi Libro, termasuk halaman beranda, kategori novel, halaman baca, serta fitur pencarian dan penanda yang akan memudahkan pengguna menemukan dan menyimpan novel favorit mereka. Oke, mari kita mulai dengan halaman login. Baik, izinkan saya untuk mempresent aplikasi yang telah saya buat. Nah, maaf. Oke. Kami mendesain halaman ini dengan mempertimbangkan kemudahan dan fleksibilitas pengguna. Seperti yang bisa kita lihat, pengguna memiliki tiga opsi login yang berbeda. Tentunya, yang pertama dengan login akun Google, akun Facebook, dan bisa menggunakan email. Oke, desain minimalis ini sengaja kami terapkan agar pengguna tidak merasa terbebani dengan terlalu banyak elemen visual yang mengganggu. Untuk pengguna baru, kami menyediakan proses pendaftaran intuitif, namun tetap memperhatikan aspek keamanan. Baik. Nah, perhatikan bagaimana kami membagi proses pendaftaran menjadi beberapa tahap sih yang sederhana. Pada tahap pertama, pengguna diminta memasukkan informasi dasar seperti email, nama pengguna, dan tanggal lahir. Kami memberikan fleksibilitas di sini. Pengguna tidak harus memberikan nama asli mereka demi menjaga privasi. Selanjutnya, kami meminta tanggal lahir dan jenis kelamin. Informasi ini bersifat pribadi dan hanya dapat diakses oleh pengguna sendiri serta tim bantuan dari aplikasi Libro. Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga aplikasi dan privasi data pengguna. Baik.
Oke, kita bisa memasukkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketik, lanjutkan ketika sudah mengisinya. Baik. Nah, pada bagian ini, aspek keamanan menjadi prioritas utama kami. Pada tahap pembuatan sandi, sistem kami secara otomatis akan mengevaluasi kekuatan kata sandi yang dimasukkan. Selain itu, kami juga menyediakan fitur pemulihan akun yang aman melalui email verifikasi. Jika pengguna lupa paspor sandi mereka, proses pemulihan sangat straightforward. Memasukkan email atau username. Sistem akan mengirimkan instruksi pemulihan melalui email. Pengguna dapat mengatur ulang kata sandi mereka dengan aman. Baik, untuk prosesnya seperti ini. Oke, seperti yang saya jelaskan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika pengguna lupa kata sandi, bisa mengklik lupa kata sandi dan pengguna dapat memasukkan email atau nama pengguna mereka. Sudah memasukkan namanya, klik kirim untuk mengirimkan pemulihan. Nah, di sini jika akun tersebut terdaftar di aplikasi Libro, email kami akan langsung mengirimkan email pemulihan ke dalam email mereka. Kembali ke akun masuk. Oke, baik. Sistem autentikasi. Mari kita eksplorasi fitur-fitur yang membuat aplikasi Libro menjadi platform membaca yang komprehensif dan mudah digunakan. Nah, pada halaman utama Libro dirancang untuk memberikan akses cepat ke konten yang relevan bagi pengguna. Di bagian atas, Anda akan melihat buku yang sedang Anda baca, lengkap dengan progress bar yang menunjukkan sejauh mana Anda telah membaca. Pada contoh ini, kita bisa melihat The Two Towers dengan progress yaitu 80%. Di bawahnya, kami menampilkan cerita unggulan minggu ini yang telah dipilih berdasarkan popularitas dan kualitas konten. Seperti yang bisa kita lihat, buku Hokkien buku Hokkien karya Nir Eyal sedang menjadi trending dan dengan review positif dari pembaca. Baik, beralih ke fitur. Beralih ke tab eksplorasi, kami menyediakan berbagai kategori untuk memudahkan pengguna menemukan buku yang mereka minati. Setiap kategori, fiction, kulture sautie, lifestyle, menampilkan buku-buku pilihan dengan informasi penting seperti estimasi waktu membaca, fitur pencarian di atas memungkinkan pengguna untuk mencari secara langsung judul atau penulis yang spesifik sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, pada desain di sini, pada bagian fitur ini terdapat topik yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Desain grid yang rapi memudahkan pengguna untuk menjelajahi berbagai opsi bacaan. Di, di tab koleksi, pengguna dapat melihat semua buku yang telah mereka simpan. Setiap buku yang ditampilkan dengan cover menarik, judul, penulis, dan deskripsi singkat. Yang menarik, sistem kami secara otomatis menyimpan progres membaca sehingga pengguna dapat melanjutkan dari tempat mereka terakhir berhenti. Dan terakhir, tab notifikasi menjaga pengguna tetap update dengan perkembangan terbaru. Di sini Anda dapat melihat pembaruan buku yang Anda ikuti, seperti chapter terbaru dari Charlotte Bronte yang diupdate 10 menit lalu dan Jane Eyre yang mendapatkan pembaruan dari Stella 55 menit yang lalu. Semua notifikasi ditampilkan secara kronologis dan dilengkapi dengan timestamp yang jelas, memudahkan pengguna untuk melacak aktivitas terbaru. Keempat fitur utama ini, home, eksplorasi, koleksi, dan notifikasi, bekerja secara sinergis untuk memberikan pengalaman membaca yang profesional dan terorganisir. Navigasi yang intuitif dan tampilan yang clean memudahkan pengguna untuk menjelajahi konten tanpa merasa over. Oke,
Anggaplah contoh, pengguna mengklik salah satu novel yang kita sediakan. Ketika pengguna memilih sebuah buku, mereka akan dibawa ke halaman detail yang koleksi. Mari kita lihat contoh novel The Lord of Mysteries, karya Kota Speed Dead Sloping Living. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat rating buku yang tinggi, yakni 4,8. Informasi bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Estimasi waktu baca, yaitu 2 jam. Genre yang mencakup adventure, suspense, dan horor. Deskripsi buku memberikan gambar lengkap tentang cerita tanpa spoiler, membantu pembaca memutuskan apakah buku ini sesuai dengan minat mereka. Tombol lanjutkan dan simpan memberikan akses cepat untuk memulai membaca dan menyimpan buku ke koleksi. Nah, jika kita sebagai contoh, jika pengguna mengklik fiction di sini. Nah, di sini kita akan ditampilkan halaman kategori fiksi. Kami menampilkan buku-buku dalam format grid yang informatif. Setiap entry menampilkan cover yang menarik dan judul, penulis, free review singkat untuk memberikan gambaran cerita, estimasi waktu baca dalam format menit. Setiap yang seperti yang bisa kita lihat dengan The Good Guy, karya Mark Scanter, setiap buku memiliki free review yang membantu pembaca mendapatkan gambaran cepat tentang konten cerita. Libro menyediakan dua metode baca. Baik, sebentar. Oke, Libro menyediakan dua mode membaca, yaitu reading mode, yaitu mode membaca. Ini seperti biasa, baca-baca biasa. Nah, interpret bus. Nah, pada mode ini, interface bersih yang memungkinkan pembaca fokus pada konten. Fokus pengaturan fitur pengaturan ukuran font yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, proses tracking yang memudahkan pembaca melanjutkan dari tempat terakhir, tampilan teks yang nyaman dan dibaca dalam waktu yang lama. Oke, selanjutnya ada mode voice atau mode membaca. Mode dibacakan gitu. Jadi voice mode. Nah, pada proses kali ini progress bar audio yang intuitif diberikan agar kemudahan bagi pengguna melihat melihat sejauh mana ini sudah terbaca. Timer yang menunjukkan durasi total dan waktu yang tersisa, kontrol pemutaran yang mudah diakses, serta opsi untuk memilih jenis suara yang diinginkan. Baik, kedua mode ini dapat diakses dan dialihkan dengan mudah, memberikan fleksibilitas maksimal dalam menikmati konten. Nah, kombinasi detail buku yang informatif, kategori yang jelas, dan pilihan mode pembaca yang fleksibel membuat Libro menjadi platform yang dapat mengkomodikasi berbagai referensi pembaca. Oke. Di Libro, kami memberikan kendali penuh kepada pengguna untuk mengelola profil mereka. Mari kita mulai dengan melihat menu profil yang dapat diakses melalui ikon profil di bagian bawah navigasi. Nah, kayak di sini. Saat membuka menu profil, pengguna akan melihat informasi utama seperti nama pengguna dan email, status akun. Di sini status akun ada dua, yaitu status akun premium dan regular. Pada kesempatan kali ini, saya hanya menampilkan status akun yang premium saja. Nah, dan untuk opsi mengakses detail profil, pembayaran, dan fak. Oke. Pada halaman detail profil, pengguna dapat mengubah foto profil mereka dengan mudah, memperbarui informasi pribadi seperti nama dan tanggal lahir, mengolah pengaturan email dan notifikasi. Baik. Klik simpan untuk menyimpannya. Sip. Nah, sekarang mari kita bahas
sistem pembayaran yang terintegrasi dalam aplikasi Libro. Dalam menu pembayaran, pengguna dapat melihat daftar kartu yang telah disediakan. Pengguna dapat menambahkan kartu baru dengan mudah, mengatur kartu default untuk pembayaran, menghapus, atau memperbarui informasi kartu. Keamanan adalah prioritas kami sehingga semua informasi kartu dienkripsi dan dilindungi dengan standar keamanan tertinggi. Nah, untuk proses pembayaran, pilih metode pembayaran yang diinginkan. Masukkan detail kartu jika menggunakan kartu baru, konfirmasi pembayaran, dan terima notifikasi sukses dan bukti pembayaran. Oke, mungkin untuk proses pembayaran saya masih belum bisa mempresentasikannya karena proses tersebut masih dalam pengembangan dan mungkin bisa kita lihat ke dalam menu tambahkan metode pembayaran. Nah, di sini dalam penambahan metode pembayaran ini kita disuruh eh, memasukkan apa sih itu? Baik, sebelum kita mengakhiri presentasi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting mengenai aplikasi Libro yang telah saya presentasikan. Seperti yang kita lihat bersama, Libro hadir sebagai solusi digital yang menyembatani antara penulis dan pembaca. Namun, saya ingin menyampaikan dengan tulus bahwa aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan yang berkelanjutan. Ada beberapa fitur yang sedang kami kembangkan dan sempurnakan, seperti pertama, kami sedang meningkatkan performa sistem untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih lancar. Kedua, kami sedang membangun fitur sosial yang akan memungkinkan para pembaca untuk berinteraksi dan berbagi rekomendasi buku. Dan ketiga, kami tengah membangun sistem rekomendasi berbasis AI yang akan membantu pembaca menemukan buku-buku yang sesuai dengan minat mereka. Dan tak kalah pentingnya, kami terus memperluas katalog buku dan meningkatkan aspek keamanan serta privasi pengguna. Demikian presentasi dari saya mengenai aplikasi Libro. Kami sangat menghargai setiap masukan dan feedback yang akan membantu kami mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya Helgi Nur Alamsyah dengan NIM 2024 04 010. Ucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Membaca lebih mudah dengan Libro.